Ketemu lagi di channel Ngopi Mistis. Kali ini di khusus episode Ngopi Mistis Jalan-Jalan. Pada episode Ngopi Mistis Jalan-Jalan kali ini, Mas Yus akan melakukan penelusuran di sebuah museum yang bernama Museum Bank Mandiri. Museum ini terletak di seberang stasiun kereta api Jakarta Kota, di seputaran daerah Kota Tua Jakarta. Bangunan museum ini awalnya didirikan pada sekitar tahun 1930-an dan akhirnya menjadi gedung kantor dari perusahaan Nederlandse Handel Maatschappij. Perusahaan ini adalah perusahaan dagang milik Belanda yang kemudian berkembang menjadi perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Pada tahun 1960, perusahaan ini dinasionalisasi oleh Indonesia menjadi gedung kantor BKPTN yang kemudian berubah menjadi kantor Bank Eksim pada tahun 1968. Layaknya gedung tua yang sudah berdiri lama, gedung ini menyimpan banyak misteri dan cerita mistis. Beberapa orang yang pernah bekerja atau berkunjung ke tempat ini mengaku sering melihat penampakan sosok-sosok orang Belanda. Beberapa orang juga mengaku sering disentuh atau seperti dipegang oleh makhluk tak kasat mata. Tak hanya itu, kadang di gedung itu sering terdengar seperti suara wanita menangis, terutama di ruangan tempat diletakkannya sebuah piano besar. Untuk membuktikan dan mengungkap misteri tersebut, Mas Yus kemudian mencoba mendatangi gedung Museum Bank Mandiri dan memasuki ruangan tempat di mana piano besar itu diletakkan. Saat sampai di sana, Mas Yus disambut oleh sesosok noni Belanda berambut panjang, berwarna pirang, dan berwajah sendu. Dirinya duduk di atas kursi di depan piano dengan rona sedih. Mas Yus lalu mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Dan hal yang membuat Mas Yus terkejut adalah sosok itu menyampaikan bahwa dirinya berada di tempat itu bukan karena keinginannya. Dirinya katanya seperti terkunci di tempat itu dan tidak bisa kemana-mana. Saat menyampaikan hal itu, sosok noni itu tampak ketakutan. Lalu kemudian pelan-pelan melayang pergi dan menghilang. Hal ini jujur membuat Mas Yus makin penasaran. Dan akhirnya Mas Yus melanjutkan perjalanan ke ruangan lainnya untuk mencoba menghimpun informasi untuk mengungkap misteri yang ada di tempat itu. Ikuti terus penelusuran Mas Yus di Museum Gedung Mandiri dalam episode Ngopi Mistis Jalan-Jalan. Ya, karena di depan ada sesuatu. Ini laki-laki cowok nggak belanja sini menyampaikan sesuatu. Jadi lagi di belakang saya. Kalau saya rasanya ini rasanya. Oke, mulai saja. Oke. Apa-apa masih di sini. Iya. Ada di sini ya. Ada sesuatu di sini ya. Ada yang lebih besar dari sini. Iya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, ini Mas Yus seperti yang tadi Mas Yus bilang, Mas Yus lagi ada di Museum Mandiri. Ini memang terletak di tengah kota Jakarta, di seberangnya stasiun kereta api. Tadi sempat di ruangan sebelumnya, Mas Yus tadi interaksi sama ada sosok laki-laki. Kebetulan dia sosok laki-laki Belanda juga, dan di sana dia bilang sama Mas Yus kayaknya dia kejebak gitu, karena ada suatu energi besar yang menguasai tempat ini, dan energi besar itu kayak mengunci dia, atau mungkin dia energinya kalah dengan energi yang menguasai tempat ini sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Kita bantu doa saja, mudah-mudahan dia bisa lepas dari energi besar itu, kemudian bisa pindah ke alam selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi.
coba shift ke sini. Tadi ada gangguan energi sehingga menyebabkan kamera jadi blur. Kalau bisa masih berasa di sini sosoknya kayak sosok wanita. Sepertinya dia bekerja di sini, jadi dia pakaian Belanda tapi putih kayak gitu. Kemudian rambutnya agak sambil diangkat ke atas. Bukan seperti patung ini ya, tapi dia berdiri di situ bentuknya seperti ini, kayak putih gitu. Dia bilang dia sempat komunikasi, dia menyampaikan ke Mas Yus, tolong Mas, banyak yang terkunci di sini katanya. Saya kurang tahu apa yang dimaksud terkunci, apa mungkin ada kaitannya dengan sosok yang ada di ruang yang gelap tadi yang menyebutkan bahwa memang ada energi yang menguasai daerah ini atau menguasai gedung ini yang cukup besar sehingga menyebabkan sosok-sosok atau arwah yang ada di ruangan ini jadi tidak bisa kemana-mana. Jadi mereka tetap ada di gedung ini gitu. Mas akan coba komunikasi sekali lagi. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, jumlahnya saya harus sampaikan ke teman-teman, jumlah mereka di sini cukup banyak dan rata-rata didominasi oleh orang-orang Belanda, noni-noni dan menir-menir kayak gitu. Oke. Udaranya mulai berat di sini. Kita coba lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke.